Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya apa yang disampaikan oleh Denny Siregar itu, malah menurut saya pribadi ya menganalisis bahwa sebaliknya begitu kan. Bahkan Denny Siregar prediksi Anies bakal dibuang Nasdem menjelang Pilpres 2024. Menurut saya sebaliknya begitu. Justru pada hakikatnya adalah Anies dirangkul oleh Partai Nasdem begitu, dan bahkan diusung, berani dia mengusung Anies Baswedan. Bahkan berseberangan dengan apa yang selama ini yang muncul spekulasi terhadap pemerintahan rezim ini begitu kan. Dan bahkan apa yang disampaikan oleh Denny ini bahwa Anies itu bisa menang ya, bisa menang menjadi calon presiden, dan tentu kemenangan itu akan dimanfaatkan oleh Partai Nasdem. Katakan seperti itu, tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu ya. Agak menarik juga begitu kan. Ini komentar-komentar netizen ya. Denny Siregar prediksi Anies bakal dibuang Nasdem menjelang Pilpres 2024. Tetapi inilah sebaliknya menurut Denny Siregar, Anies itu bisa menang begitu kan. Ini napa inti yang sewot jelas saat ini Anies capres pilihan rakyat luar biasa. Dan iya memang dalam artian bahwa selama ini mengapa banyak yang menolak terhadap Anies Baswedan begitu. Pada hakikatnya Anies Baswedan itu menjadi magnet luar biasa. Yang menolak itu hanya segelintir orang yang kemudian ya yang tidak tahu menau terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya. Misalnya seperti demo dan penolakan banyak sekali karena memang dia dibayar begitu kan. Ya mau tidak mau dia mau begitu. Mantap, biasanya prediksi Dembong salah. Jadi artinya Anies Baswedan presiden maka Dembong. Jangan pakai Siregar, malu-maluin marga aja. Prediksi kau Denny Siregar tidak ada yang benar. Prediksi kau cuma sampah, betul. Pada hakikatnya jika dalam kontennya Denny Siregar itu ternyata ya kalau Anies menang, nah itu yang menarik begitu kan. Kalau Anies menang ya maka tentu ini menjadi catatan penting mengapa Anies itu sekarang para cebong dan buzzer itu mulai ketar-ketir terhadap Anies Baswedan menang begitu, karena Anies Baswedan pertama tidak bisa didekti dan sebagainya begitu kan. Bahkan spekulasi itu muncul bahwa apa yang dituduhkan selama ini oleh Denny Siregar bahwa Anies Baswedan akan penurut dan sebagainya begitu. Bahkan Denny Siregar CS gelisah kemenangan Anies nampak dari sambutan rakyat. Banyak yang ingin perubahan tiap kali Anies lakukan kunjungannya. Profesi buzzer model Denny Siregar CS enggak akan laku saat Anies berkuasa karena hanya sebar kebencian dan lecehkan keberadaan aparat. Betul. Kalau Tuhan berkehendak terjadi, pasti terjadi. Kalaupun ada rintangan sangat berat apapun dari manusia, paham Denny Siregar. Ini banyak yang mengkritik kepada Denny Siregar begitu kan. Dalam artian ya memang analisisnya Denny itu kan tidak bermutu, tidak berfaedah begitu. Malah saya sebaliknya begitu kan. Manusia kayak Denny Siregar ini yang harus dibuang karena jadi buzzer bayaran berhalu demokrasi ini. Nyindir Ganjar nih mah. Ya itulah para buzzer dan cebong mengapa sungguh takut kepada Anies Baswedan ya di situ. Karena Anies Baswedan tidak bisa didekti pertama ya, dan tidak bisa diajak kompromi. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya ini menarik juga begitu kan. Denny Siregar prediksi Anies bakal dibuang Nasdem menjelang Pilpres 2024. Tetapi ya Denny Siregar menggarisbawahi bahwa Anies Baswedan akan menang. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Ini ya dikutip dari Gelora bahwa pegiat media sosial Denny Siregar meyakini bahwa prediksi mengenai Anies Baswedan bisa mengalami kemenangan dan bisa mengalami deadlock atau kebuntuan. Bahkan ia pun menyebutkan bahwa Anies akan dibuang oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menjelang Pilpres 2024 mendatang. Benarkah seperti itu? Maka saya pribadi mengatakan bahwa sebaliknya apa yang disampaikan Denny begitu kan. Menurut saya pribadi ya seperti itu begitu. Catatan penting bahwa sudah keliling kemana-mana Anies disambut luar biasa begitu. Wow, prediksi lama gue kayaknya bakal jadi kenyataan, ucap Denny ya, dikutip dari Twitternya.
Diketahui Denny pada September 2022 silam menyebut bahwa Anies hanyalah alat Nasdem untuk tujuan yang lebih besar, yaitu bergaining politik agar politik lainnya merapat ke Nasdem. Jika pada akhirnya sudah tidak dibutuhkan, maka Anies akan dibuang saja oleh Partai Nasdem. Nah, perlu diingat bahwa Anies Baswedan itu bukan kader siapa-siapa begitu. Wajar kalau memang misalnya ya setelah menjadi calon presiden Anies Baswedan itu menang, ya tentu ini menjadi catatan penting kepada Anies Baswedan dan menjadi catatan penting kepada demokrasi atau kepada Partai Nasdem itu sendiri begitu kan. Konsekuensi kan sudah diterima oleh Partai Nasdem begitu. Bagaimana kalau menang ini ya? Ini mari kita baca. Diketahui pada September 2022 silam menyebut bahwa Anies hanyalah alat Nasdem untuk tujuan yang lebih besar. Hal ini dikatakan oleh Denny Siregar dalam program Gaspol Channel YouTube ya 2045 TV ya pada Rabu menanggapi pendeklarasian Anies Baswedan oleh Partai Nasdem menjadi calon presiden 2024 mendatang. Hampir semua partai ya senang dengan model kepemimpinan Anies Baswedan. Dia sudah mulai mengakui begitu kan. Kenapa ya? Ini sebaliknya menurut saya pribadi. Karena Anies itu penurut. Dia akan menuruti apa yang saja permintaan partai. Asal ambisinya menjadi nomor satu jadi presiden tercapai, dia bukanlah tipikal yang cerdas, yang keras kepala. Pokoknya partai pasti senanglah dengan Anies yang seperti boneka, bisa disetel sesuai keinginan, yang penting partai punya. Malah saya begini ya, apa yang disampaikan Denny ini mungkin analisnya salah menurut saya pribadi. Tentu Anies itu bukan kader partai, Anies hanya diusung oleh partai untuk menjadi calon presiden. Mau kenang, mau malah, mau menang, mau kalah, tidak menjadi masalah bagi Anies Baswedan. Tapi perlu diingat adalah satu, bahwa Anies Baswedan tipikal orang yang tidak bisa dideteksi para oligarki dan para orang-orang yang punya kebijakan atau orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap negara ini. Itu satu. Yang kedua adalah Anies itu bukan partai, bukan siapa-siapa, rakyat kecil begitu kan, berbeda dengan junjungannya sendiri begitu yang besar dari partai, yang kemudian itu adalah yang sampai hari ini belum punya tiket untuk maju di Pilpres 2024. Ya ini kan aneh juga begitu, sebagai Denny Siregar lalu kemudian mendeklarasikan Ganjar begitu kan. Ya pada hakikatnya Denny Siregar secara etika politik dia salah begitu kan. Ibu Megawati belum ada apa-apa sudah melangkahi Ibu Megawati untuk mendeklarasikan Ganjar begitu kan. Ini kan sebaliknya secara etika itu salah besar begitu. Di situ dua. Terus kemudian apa yang disampaikan Denny Siregar itu bertolak belakang sebenarnya dengan realitas hari ini dengan Anies Baswedan begitu. Satu, Anies Baswedan itu keliling kemana-mana itu disambut luar biasa begitu kan. Berbeda dengan junjungannya yang separi politik sana sini memberikan sembako, malah tidak disambut begitu. Mungkin ya orang akan berpikir diambil sembakonya ya asal datang. Kira-kira seperti itu begitu. Menurut Denny Siregar, Anies Baswedan sedang berada dalam game besar yang dimainkan oleh Partai Nasdem dan langkah politik Anies saat ini bergantung Partai Nasdem. Jikalau Anies tetap dijalankan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem dan menang, Surya Paloh akan menguasai Anies lewat kebijakan-kebijakannya. Ya tentu sebagai pemenang ya tentu ini adalah musyawarah begitu kan dengan partai pengusung begitu. Masa ya kalau Anies menang misalnya lalu kemudian bermusyawarah ke partai lain, ya tidak juga begitu kan. Sebaliknya, jikalau Anies Baswedan berpotensi kalah, maka akan dilepas atau dibuang, sebab di balik pencalonan Anies oleh Nasdem ada nilai investasi politik yang dipertaruhkan. Kalau sudah tidak bernilai, maka tidak akan digunakan lagi dan dibuang. Bahkan ya kalau akhirnya Partai Demokrat sama PKS gabung dengan Nasdem bisa manyon berdua karena ditinggalkan oleh Partai Nasdem. PKS tidak punya duit karena telah lama jadi oposisi. Sementara Demokrat terkenal pelit untuk mengeluarkan duit buat kampanye. Masa semua harus Nasdem yang mengeluarkan duit? Berat guys, tanpa gabungan dari mereka. Nasdem, PKS, dan Demokrat Anies itu bukan siapa-siapa. Dia nggak punya partai, dia tidak dapat mengandalkan permainannya. Lebih lanjut, Denny Siregar memuji Ketum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai politisi pintar karena terlebih dahulu mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden RI tahun 2024. Walau itu tahu pemilihan presiden masih lama, dengan itu Surya Paloh bisa mengklaim Anies Baswedan sebagai pemilik Nasdem. Ya bisa jadi Anies Baswedan masuk ke Partai Nasdem, ke partai yang lain, tetapi pada hakikatnya sekarang itu Anies Baswedan sendiri kan masih belum menjadi anggota partai siapa begitu kan. Ini menurut saya bersaya pribadi bertolak belakang apa yang disampaikan oleh Denny ini begitu.
Kalau nanti di tikungan terakhir mendekati batas pemilihan capres, Nasdem sangat mungkin bisa berbelok ke seberang dan bergabung dengan mereka yang punya potensi menang. Kalau sekarang ini bergabung dengan PDP Perjuangan dan Gerindra bukanlah hal yang menguntungkan bagi Nasdem, karena ada wacana kedua partai besar itu jadikan Prabowo Puan sebagai calon presidennya, tetapi pada akhirnya PDP Perjuangan mencalonkan Ganjar Pranowo yang punya potensi menang besar. Bisa jadi Surya Paloh akan cepat berpindah dan meningkatkan Anies Baswedan dengan ambisinya yang luluh berantakan. Ya, ini menurut saya narasi-narasi yang tidak jelas menurut saya pribadi. Itu satu. Yang kedua adalah narasi-narasi semacam sampah seperti ini ya seharusnya pola pikir untuk analisis politik itu jauh begitu kan. Dalam artian ya Partai Nasdem sudah katakan, Pak Surya Paloh sudah berjanji dan mengatakan tidak mungkin meninggalkan Anies Baswedan karena pertama kali adalah mengusung Anies Baswedan. Secara etika, Pak Surya Paloh itu cerdas, tidak mungkin meninggalkan Anies Baswedan sendirian begitu. Dan inilah kompetisi begitu kan. Kompetisi ini artinya ada kalah, ada yang menang, yang harus kita bertarung secara akal sehat. Pada tahu-taunya ya Ganjar di situ tidak punya tiket untuk maju di situ. Mau keluar dari partai PDIP ya dicap sebagai pengkhianat. Ya mau tidak mau harus Ibu Megawati akan berpikir keras bahwa mau tidak mau ya Pak Ganjar ini ya harus menjadi tim pemenangan Puan Maharani nanti ketika Prabowo Puan begitu kan. Tetapi kalau Puan dengan Muhaimin yang sudah yang sekarang sudah ada kabar untuk lebih dekat ya wallahu a'lam PDP dengan siapa begitu. Mungkin ada 4 poros yang harus kita lakukan begitu kan. Ya mau tidak mau 4 poros itu tidak mungkin 2 poros, lalu KIB mau kemana begitu? KIB punya catatan penting Pak Airlangga, terus kemudian wakilnya sudah ada, kecuali Pak Ganjar masuk di situ sebagai kambing hitam begitu di situ begitu kan, atau kuda hitam begitu. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Ya pada akhirnya menurut saya pribadi Anies Baswedan akan menang di tangan Pak Surya Paloh, insya Allah. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.